Yes, teman-teman kembali bersama dengan saya Eloy Zaluhu. Kali ini dalam proyek TML Audiobook mulai dari bab pendahuluan. Buku TML ditulis dan audiobook ini dibuat untuk semua generasi teman-teman. Putra saya masuk generasi Z. Itu adalah generasi yang lahir antara tahun 1997 sampai 2009. Putri saya masuk generasi Alpha. Lahir antara tahun 2010 sampai 2025. Ketika menulis buku TML, kalimat demi kalimat, saya membayangkan bahwa prinsip nilai dan teknik dalam buku ini akan menjadi suluh bagi jalan mereka dan dorongan semangat untuk menjadi pemimpin hebat di tengah dunia yang penuh tantangan sesuai potensi yang Tuhan percayakan kepada mereka masing-masing. Tentu karena tingkat kedewasaan berpikir dan pengalaman hidup yang lebih bervariasi, isi buku atau audiobook ini akan semakin relevan dengan 3 generasi di atasnya, yaitu generasi milenial atau Gen Y. Generasi ini lahir antara tahun 1981 sampai 1996. Generasi X lahir antara tahun 1960 sampai 1980 dan generasi baby boomers lahir antara tahun 1940 sampai 1960. Teman-teman, buku TML audiobook ini berisi prinsip hidup untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan sejati yang tidak lekang oleh waktu. Kebenaran akan selalu sama walau zaman berubah, teknologi berkembang, kehidupan dan bisnis berpindah, generasi yang satu digantikan oleh generasi yang lain. Sejak remaja, saya sudah mulai bertanya, siapakah manusia? Siapakah Tuhan yang menciptakan manusia dan alam semesta? Mengapa sih manusia itu diciptakan? Apa makna dan tujuan hidup? Apa makna dan tujuan kerja? Apa makna dan tujuan keluarga? Mengapa ada orang yang sangat baik seperti Pak Ron, seorang warga negara Amerika yang ikhlas memberikan sebagian besar dari pendapatannya untuk membiayai sekolah puluhan putra-putri Indonesia dari berbagai suku dan agama. Bahkan 3 orang dikirimnya sekolah ke Australia dan saya salah satunya. Sementara itu tidak sedikit kan orang tua yang melakukan kekerasan dan pelecehan terhadap anaknya sendiri serta berbagai bentuk kejahatan lain yang terjadi di berbagai belahan dunia setiap menit. Saya juga bertanya teman-teman, mengapa ya di sepanjang sejarah umat manusia selalu ada sekelompok orang yang bertindak atas nama agama dan Tuhan, beringas, menyakiti hingga membasmi kelompok lainnya? Apa yang salah dengan umat manusia? Apa solusinya? Bagaimana sih seharusnya manusia hidup? Kemanakah setelah kematian? Betulkah ada surga dan neraka? Bagaimana seseorang akan berakhir di sana? Mencari jawaban terhadap banyak pertanyaan di atas membawa saya pada pemahaman adanya perbedaan antara religiusitas dengan spiritualitas seperti yang akan saya paparkan secara detail dalam buku TML atau audiobook ini. Teman-teman, berefleksi dari perjalanan hidup saya sendiri, saya mengalami langsung apa yang disebut sebagai kemiskinan. Kemudian saya memperoleh kesempatan untuk mengalami hidup nyaman di Jakarta, belajar di sekolah dengan teman-teman yang sebagian besar dari ekonomi kelas menengah. Selama 6 tahun di Melbourne, Australia, saya juga menyaksikan kehidupan ekonomi kelas atas dengan berbagai kenyamanan beserta pergulatannya. Semua ini membawa saya pada pertanyaan berikutnya. Apa yang membedakan orang kaya dengan orang miskin? Mengapa ada orang yang hidup serba kekurangan seumur hidup, sementara sebagian kecil lainnya berhasil bertransformasi dan hidup dalam berbagai bentuk kemewahan? Kata kaya tentu berhubungan dengan uang atau materi, tetapi bukan hanya itu. Sesuai judul buku ini, kaya berhubungan dengan spiritualitas. Untuk menemukan jawaban dan
memenuhi rasa ingin tahu, saya terus belajar dari banyak guru, membaca berbagai referensi. Tak terhitung berapa video YouTube yang saya tonton berulang-ulang. Suatu ketika saya membaca kalimat bijak dari George Bernard Shaw, penerima Nobel Kesusastraan dari Irlandia. Dia menulis, orang-orang yang berhasil di dunia ini adalah mereka yang bangun mencari keadaan yang mereka inginkan. Dan jika mereka tidak menemukannya, mereka menciptakan atau membuatnya. Kemudian saya membaca kalimat yang sangat terkenal dari Earl Nightingale, pembicara ternama dan penulis buku berjudul The Strangest Secret. Dia menyimpulkan, we become what we think about. Artinya, kita menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Tidak berhenti di situ, saya kemudian bertanya, mengapa kita menjadi seperti yang kita pikirkan? Bagaimana prosesnya kita menjadi seperti apa yang kita pikirkan? Menurut saya teman-teman, jawaban terhadap pertanyaan tersebut menentukan bagaimana kita mempertanggungjawabkan hidup yang Tuhan anugerahkan. Agar kita memahaminya dengan mudah, Earl Nightingale menjelaskan dengan menggunakan ilustrasi petani dan tanah yang subur. Pikiran manusia diilustrasikan dengan tanah. Karena pikiran seperti halnya tanah, maka tidak peduli dengan apa yang Anda tanam di dalamnya. Keduanya, tanah dan pikiran akan mengembalikan apa yang Anda tanam. Misalkan, seorang petani memiliki tanah subur. Atas tanah tersebut, petani memiliki pilihan. Katakanlah, sang petani memiliki 2 biji di tangannya. Yang satu biji jagung, yang lainnya biji dari tanaman beracun yang mematikan. Misalnya, tanaman Ricinus communis yang masuk Guinness Book of World Records sebagai tanaman paling beracun di dunia. Petani tersebut menggali 2 lubang kecil di tanah yang subur itu, lalu menanam kedua benih tadi. Satu jagung, yang lain benih beracun, Ricinus communis. Kemudian dia menutup lubang, menyirami dan merawatnya. Menurut Anda, apa yang akan terjadi? Tanpa kecuali teman-teman, tanah akan mengembalikan apa yang telah ditanam. Maka seperti ada tertulis, apa yang engkau tabur, itulah yang akan engkau tuai. Tanah tidak peduli apakah Anda menanam benih jagung atau benih beracun, tanah akan mengembalikan buah beracun dalam jumlah yang sama indahnya dengan jagung. Tumbuh dan berbuahlah kedua tanaman tersebut, jagung dan buah beracun. Pikiran manusia jauh lebih subur teman-teman. Jauh lebih luar biasa dan misterius daripada tanah. Tetapi cara kerjanya sama. Tidak peduli apa yang kita tanam. Sukses atau gagal. Semangat atau loyo. Berdaya atau tidak berdaya. Berani atau takut. Kaya atau miskin. Pandai atau bodoh. Damai atau perang. Bahagia atau sedih bercampur marah. Cinta atau benci. Hingga hidup atau mati. Setiap yang kita tanam ke dalam pikiran kita akan dikembalikan kepada kita. Tepat seperti kesimpulan Mahatma Gandhi bahwa setiap orang adalah produk dari pikirannya. Dia menjadi seperti apa yang dia pikirkan. Teman-teman, semua orang di dalam hati terdalam pasti memiliki keinginan dan mimpi untuk lebih maju, lebih sukses, lebih bahagia, dan berharap hidupnya menorehkan tinta emas yang berharga. Karena memberi dampak yang baik untuk keluarga, perusahaan, dan masyarakat luas. Semua orang normal pasti memiliki kerinduan itu kan. Akan tetapi perubahan bisa datang tiba-tiba. Tekanan dan tantangan menghadang bertubi-tubi. Seumpama dalam medan pertempuran. Satu persatu prajurit bisa tertembak, jatuh dan mati. Bagi yang masih hidup, mereka harus terus berjuang. Sayangnya, banyak yang menyerah terlalu cepat. Mereka menjadi loyo di dalam jiwa, sehingga mimpi dan cita-cita dimasukkan ke dalam laci, kemudian dilupakan. Mereka dikalahkan oleh keadaan. Mereka lupa bahwa dirinya lebih kuat dari yang dia pikirkan. Buku TML dan audiobook ini teman-teman, saya tulis untuk mengingatkan setiap pembaca dan pendengar dari generasi Alpha hingga baby boomers bahwa Tuhan menciptakan kita dengan kemampuan yang lebih besar dari yang pernah kita bayangkan. Jika kita masih hidup,
Hal itu karena Tuhan telah menyediakan pekerjaan baik untuk kita kerjakan. Karena Tuhan yang memanggil kita untuk melakukan pekerjaan tersebut, Tuhan pasti melengkapi dan memampukan kita untuk melakukannya dengan baik. Karena itu, ayo bangun dan berjalanlah. Yakinkan diri Anda, ada superpower yang Tuhan hadiahkan dalam diri Anda. Latih dan lepaskanlah itu karena dunia membutuhkannya. Buka lagi laci itu. Keluarkan panggilan dan impian yang dititipkan khusus kepada Anda. Katakan, impian ini mungkin untuk saya raih. It's possible. Katakan, seburuk apapun keadaan, saya tidak akan menyerah. Saya tetap maju untuk meraihnya. Mungkin akan lebih lama dari yang saya rencanakan. Dan pasti akan sangat melelahkan. Tetapi saya tetap akan meraihnya. Bab akhir dari hidup setiap kita masih belum ditulis, teman-teman. Maka hentikan memvonis diri sebagai orang gagal. Semua orang hebat pernah berbuat salah. Justru karena itulah kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Maka bila ada yang menilai, merendahkan atau bahkan menghina karena Anda telah jatuh ke dalam lubang bernama hutang, penjara, putus sekolah, rehabilitasi, penyakit, PHK, bangkrut, keluarga hancur, ditinggalkan oleh sahabat dekat, tetaplah tersenyum, berdiri tegak, pandang ke atas, kepalkan kedua tangan Anda dan katakan, pertandingan belum usai. Perjuanganku belum berakhir. Dengan pertolongan Tuhan dan komitmen pantang menyerah, saya akan meraihnya. Teman-teman, kita lanjutkan di sub kedua, definisi sukses menurut TML.